Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami tentang studi kasus karbohidrat. Nah, anggota kelompok kami ada 8 anak, yakni Aura Wahidah NPM 103, lalu ada Jasmine Zahira NPM 106, lalu Mainur Fadilah NPM 109, lalu Nadia Ifatul NPM 113, selanjutnya Sevana NPM 114, selanjutnya Dometa NPM 115, selanjutnya Davianika NPM 116, lalu yang terakhir yakni Irsan NPM 118. Kami telah mengidentifikasi beberapa metode yang dapat digunakan untuk menganalisis karbohidrat pada produk kami, yaitu sereal ubi jalar, termasuk gula, karbohidrat kompleks, serta serat pangan, yaitu yang pertama ada metode HPLC atau High Performance Liquid Chromatography, yang merupakan teknik kromatografi yang digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan mengukur senyawa-senyawa dalam campuran. HPLC bekerja dengan menggunakan tekanan tinggi untuk mendorong larutan sampel atau fase gerak melalui kolom berisi material tertentu atau fase diam, sehingga komponen-komponen dalam sampel dapat terpisah berdasarkan sifat fisikokimia mereka. HPLC menganalisis gula berdasarkan perbedaan sifat fisikokimiawi dari molekul gula, seperti polaritas, interaksi dengan fase diam, dan waktu retensi. Kemudian yang kedua ada metode gravimetri. Metode ini mengukur karbohidrat kompleks seperti pati berdasarkan beratnya setelah diekstraksi dan dipisahkan dari sampel. Kemudian yang ketiga ada metode enzimatik gravimetrik. Metode ini yaitu pendekatan yang menggabungkan dua teknik enzimatik untuk hidrolisis dan gravimetri untuk pengukuran, untuk menganalisis kandungan serat pangan dalam produk seperti sereal ubi jalar. Metode ini digunakan untuk mengukur kandungan serat pangan yang tidak larut dalam air dan yang larut dalam air setelah proses hidrolisis dengan enzim, yang memungkinkan pemisahan dan pengukuran fraksi serat secara lebih akurat. Soal yang kedua yaitu opsi dalam proses pengembangan produk sereal. Opsi yang pertama yaitu penggunaan pemanis alami, yang kedua mengganti sebagian karbohidrat sederhana menjadi karbohidrat kompleks, yang ketiga menambah kandungan serat. Yang opsi pertama penggunaan pemanis alami di mana gula diganti menjadi madu. Madu sendiri mengandung kalori sebesar 3,04 kilokalori per 100 gram. Madu ini dapat memberikan energi tambahan karena madu tersusun atas glukosa dan fruktosa. Madu dapat memberikan energi cepat dari glukosa, tetapi juga dapat menyediakan energi tambahan lama melalui fruktosa, karena sebagian besar dapat disimpan di hati dan diubah menjadi glikogen atau lemak. Madu juga mengandung nilai indeks glikemik rendah, di mana nilai indeks madu bervariasi berkisar antara 25 sampai 85. Fruktosa pada madu ini dapat memperlambat penyerapan glukosa, dapat menghasilkan efek lebih ringan terhadap kadar gula darah. Meskipun indeks glikemik madu tergolong rendah daripada gula pasir, madu tetap dapat mengandung gula sehingga masih bisa menyebabkan kenaikan kadar gula darah pada tubuh apabila madu dikonsumsi secara berlebihan. Selanjutnya adalah opsi penggunaan ubi jalar ungu untuk mengganti sebagian karbohidrat sederhana menjadi karbohidrat kompleks. Nah, ubi jalar ungu ini merupakan sumber karbohidrat kompleks, yaitu sumber karbohidrat yang dicerna lebih lambat oleh tubuh. Dan juga ubi jalar ungu ini mampu membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil karena dia merupakan karbohidrat kompleks. Selain itu, karbohidrat kompleks ini juga mampu memberikan energi yang stabil karena proses pencernaannya yang lambat, sehingga memastikan bahwa tubuh ini dapat menerima energi secara bertahap untuk menghindari lonjakan gula darah. Selanjutnya, si ubi jalar ungu ini tadi juga memiliki nilai indeks glikemik yang rendah, yaitu pada kisaran angka 50. Nah, indeks glikemik ini berfungsi untuk mengontrol kadar gula darah dan juga mengurangi risiko obesitas, karena makanan dengan IG rendah ini cenderung lebih mengenyangkan dan kurang memicu rasa lapar berlebihan.
Nah, ubi jalar ungu selain itu juga merupakan sumber serat, antioksidan, dan juga vitamin. Ubi jalar mengandung serat, vitamin, dan juga antioksidan yang tidak hanya mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak, tetapi juga berperan penting dalam kesehatan pencernaan, sistem kekebalan tubuh, dan perlindungan terhadap kerusakan sel. Penambahan kombinasi bahan pangan dengan indeks glikemik rendah seperti oat ataupun gandum dan juga tinggi serat dapat menjadi opsi yang tepat untuk meningkatkan kualitas gizi dari produk sereal ubi jalar. Opsi selanjutnya, opsi ketiga yaitu menambah kandungan serat. Nah, kombinasi ubi jalar dan oat dalam sereal ini bisa menjadi cara yang efektif untuk memenuhi sebagian besar atau bahkan seluruh kebutuhan serat anak-anak. Nah, dalam gandum utuh atau dalam oat ini mengandung 10-15 gram serat dalam 100 gram bahan. Nah, oat ini mengandung protein dan mineral seperti magnesium dan zinc serta beta-glukan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Sereal ubi jalar yang dipadukan dengan oat adalah pilihan yang sangat baik untuk anak-anak, terutama dari segi kebutuhan serat harian mereka. Kombinasi ini menyediakan sekitar 8 gram serat per porsi, yang membantu memenuhi sekitar 30-35% dari kebutuhan serat harian anak usia 4-8 tahun. Ditambah dengan bahan lain seperti buah-buahan atau chia seed, bahkan yogurt, sereal ini dapat menjadi sarapan yang sangat bergizi dan kaya serat. Kemudian, rekomendasi dari hasil analisis yang telah dijelaskan yaitu untuk opsi yang pertama menggunakan pemanis alami. Pemanis alami seperti madu dapat menggantikan gula tambahan, mengurangi kalori, dan meningkatkan nilai gizi tanpa merubah rasa. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Putri tahun 2020, menunjukkan bahwa pemanis alami dapat meningkatkan palatabilitas produk hingga dapat menjaga kadar gula agar tetap stabil. Kemudian untuk opsi yang kedua yaitu mengganti karbohidrat sederhana dengan karbohidrat kompleks. Menggunakan karbohidrat kompleks seperti ubi jalar ungu dapat menurunkan indeks glikemik makanan. Karbohidrat kompleks dicerna lebih lambat, memberikan energi yang lebih stabil dan meningkatkan rasa kenyang, sehingga lebih menarik bagi konsumen yang peduli terhadap kesehatan. Penambahan madu jika dikombinasi dengan ubi jalar ungu tidak mengganggu rasa terhadap sereal ubi jalar ungu tersebut, karena ubi jalar ungu memiliki rasa yang manis dan creamy, dan madu juga memiliki rasa yang sama yaitu manis, sehingga rasa tersebut dapat menyatu. Yang berikutnya ada saran tentang bagaimana perusahaan menginformasikan mengenai kandungan karbohidrat kepada konsumen pada kemasan produk yang meliputi highlight keunggulan produk, visualisasi menarik, dan informasi yang lengkap. Yang pertama ada highlight keunggulan produk, seperti produk sereal dengan kandungan antioksidan alami dan rendah gula. Karena pada produk sereal ini menggunakan bahan utama ubi jalar ungu dan menggunakan pemanis alami seperti madu. Bagian ini bertujuan untuk konsumen memahami manfaat dari produk tersebut. Selain itu, memberikan informasi cepat dan memperkuat branding pada produk. Yang kedua ada visualisasi yang menarik. Desain visual kemasan berperan penting dalam menarik perhatian konsumen di rak penjualan. Jika segmentasi pasar yang dituju adalah anak-anak, akan lebih terlihat menarik saat terdapat ilustrasi karakter di dalam kemasan. Berikutnya ada informasi lengkap. Informasi kemasan harus menyediakan semua informasi tentang produk seperti tabel nilai gizi yang sudah mencakup kandungan karbohidrat di dalam produk. Dan yang terakhir ada layout kemasan pada produk sereal, yang dengan tampak depan terdapat highlight keunggulan produk, nama dan logo, dan ada ilustrasi karakter. Dan tampak belakang terdapat informasi rangkaian produk, info gizi, komposisi, dan saran penyajian. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.